Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gisara dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami Gisara Yasir Lopa Channel. Pada video kali ini kami akan membahas tentang seputar dunia perkebunan kelapa sawit. Dalam hari ini kami akan bahas, yaitu spesifikasinya adalah tentang hama perkebunan kelapa sawit. Tentunya sebelum itu jangan lupa stay on terus ya. Karena perlu kami sampaikan di sini kenapa sebenarnya kita harus memahami atau tahu tentang hama kelapa sawit, hama penyakit kelapa sawit. Tentunya kita harus mempelajari terlebih dahulu. Pertama sekali kita harus kenal apa sebenarnya hama kelapa sawit, apa-apa saja yang termasuk di dalamnya. Dan kami akan bahas lebih spesifik lagi, yaitu hama kelapa sawit jenis apa yang akan kita bahas untuk video kali ini. Kali ini kita akan bahas hama kelapa sawit khusus untuk ulat pemakan daun kelapa sawit, atau lebih dikenal dengan singkatan UPDKS, ulat pemakan daun kelapa sawit. Nah, kita juga akan bahas lebih spesifik lagi, karena di UPDKS itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ulat kantong. Saya ulangi, yang pertama adalah ulat api, yang kedua adalah ulat kantong, yang ketiga adalah ulat bulu. Nah, di antara 3 ini juga kita akan bahas lebih spesifik lagi untuk part yang pertama ini. Ya, yang kita bahas kali ini adalah ulat api. Nah, sebenarnya kenapa kita harus mengetahui, dan sekaligus nanti mungkin kita akan bahas masalah pengendaliannya di video berikutnya. Perlu Anda ketahui bahwa, perlu sahabat ketahui bahwa hama ulat api ini sangat luar biasa melakukan penyerangan ataupun proses serangan yang dilakukan di tanaman kelapa sawit, sehingga dalam keadaan ataupun dalam angka populasi kritis, di atas angka populasi kritis gitu ya, itu harus segera dikendalikan. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, tentunya ini harus dikendalikan. Jika tidak, maka seluruh permukaan luas penampang dari daun itu akan habis, alias gundul kayak kepala saya ini gitu. Ya. Jadi ulat api itu akan dengan jumlah tertentu ataupun jumlah di atas ambang populasi kritis yang biasanya itu 5 gitu ya, maka dia akan melakukan proses makan yang luar biasa. Satu ekor itu mencapai 400 cm persegi. Bayangin, coba Anda bayangin. Ya, sungguh luas gitu loh. Jadi kenapa kita lakukan pengendalian ataupun kita memahami dari ulat api? Karena itu. Karena tidak berlama-lama, tidak berpanjang lebar, langsung saja kita ikuti penyampaian materi berikut ini. Check it out. Baik sahabat Gisara, sekarang kita lihat beberapa contoh foto dari jenis ulat api. Yang pertama ini adalah jenis Cetotosea asigna, atau lebih sering kita sebutnya dengan singkatan SA. Ini dia contohnya. Kemudian yang kedua adalah jenis ulat Setoranitens, atau sering kita menyebutnya dengan singkatan SN. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jenis ulat api TB, ya kita sering menyebutnya TB, atau kepanjangannya adalah Tosea bisura. Nah, ketiga ulat api ini merupakan ulat api yang cenderung menyerang kelapa sawit. Baik sahabat Gisara, selanjutnya kita bahas di sini tabel dari ukuran UPDKS dan kategori serangan. Kita lihat fokusnya adalah di 3 ulat api tadi yang kita sebutkan di awal, yaitu Cetotosea asigna, Setoranitens, dan Tosea bisura. Nah, tabel ini menunjukkan semua jenis ulat UPDKS atau ulat pemakan daun kelapa sawit, baik itu ulat api, ulat kantong, dan juga ulat bulu. Tapi fokus kita adalah 3 bagian paling atas ya. Nah, ini dia. Nah, dari ketiganya ini mempunyai ukuran yang sama, baik ukuran kecil, sedang, dan besar. Sudah. Kemudian tingkat titik kritis juga sama, yaitu 5. Artinya apa? Apabila nanti ulat ini terdapat 5
ekor per pelepah pada saat sensus, maka ulat tersebut sudah masuk dalam kategori kondisi kritis, artinya harus dilakukan pengendalian ya. Jadi ini perlu kami sampaikan di awal. Nanti untuk berikutnya kita juga akan membahas bagaimana cara sensus, pengendalian dan segala macam. Kita ikuti video kita nanti yang selanjutnya. Demikian dari kami, sahabat Gisara. Jangan lupa tentunya subscribe, like, share dan komen, dan juga aktifkan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.